Analisa Falas. Analisa Falas. Baik, mitra bisnis Falas FM, saat ini kita masuki sesi analisa falas, dan untuk itu saya Benny Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Benny. Oke, baik Pak Rio, setelah ada kejelasan The Fed menahan suku bunganya, tampaknya indeks dolar ada kecenderungan untuk melandai ke level 104. Nah, apakah memang faktor ditahannya suku bunga yang mempengaruhi pergerakan dolar indeks, atau Bapak melihat faktor yang lainnya, Pak? Ya, kalau menurut saya salah satunya ya yang seperti Mas Benny sampaikan tadi ya. Ya. Jadi jelas pada hari Rabu kemarin itu tidak ada perubahan untuk suku bunga Amerika. Ya. Namun ya sebenarnya kalau suku bunga itu tidak berubah itu sudah diprediksi ya, artinya sudah diperkirakan oleh banyak pihak. Namun yang mungkin sedikit perlu kita coba untuk review di minggu lalu adalah pada saat The Fed mempertahankan suku bunga, kemudian apa yang disampaikan oleh The Fed. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan juga sama ya dengan yang beberapa kali sebelumnya. Artinya dengan kenaikan suku bunga yang sudah berkali-kali ini, dengan kondisi inflasi yang sekarang, The Fed cenderung untuk melihat terlebih dahulu kalau bahasanya kemarin ya. Pada saat minutes itu, apa yang dilihat tentunya ingin melihat bagaimana reaksi atau gejolak perekonomian Amerika setelah sudah sekian lama suku bunga itu dinaikkan. Dan terkait dengan ini maka lompat kepada hari Jumat kemarin itu ada laporan non-farm payroll. Nah, non-farm payroll itu menunjukkan angka yang kurang begitu bagus ya. Jadi dari 297.000 di bulan sebelumnya turun menjadi 150.000. Ya. Namun bagi saya yang lebih penting adalah angka pengangguran, ya, unemployment rate-nya. Yeah. Karena setiap pergerakan angka pengangguran di Amerika dengan penduduk di atas 400 juta tentunya adalah sebuah number yang cukup banyak, ya. Jadi angka 30,8% pengangguran sebelumnya naik menjadi 3,9%. Ya. Nah, kenaikan pengangguran ini saya pikir cukup menghantam perekonomian Amerika. Nah, itu kita bisa lihat juga dari reaksi pasar yang terjadi pasca diumumkannya non-farm payroll, ya. Oke. Which is USD itu langsung melemah cukup dalam ya. Kalau kita lihat dari waktu hari Kamis, itu penutupannya masih di angka sekitar 106 poin, close 106.1 atau 106.2. Nah, angka 106.2 ini sebenarnya masih di level konsolidasi dari kemarin-kemarin, ya, pergerakan dolar. Namun begitu non-farm payroll keluar, langsung harga sampai dengan saat ini sudah berada di angka 104. Ya, jadi itu sedikit saya mereview apa yang terjadi di minggu lalu terhadap pergerakan US dollar. Nah, kalau orang bertanya apa kaitannya dengan mata uang yang seperti apa dengan pengangguran dan juga data tenaga kerja yang kurang begitu baik, artinya justru dengan terjadinya penurunan bursa tenaga kerja di Amerika atau keadaan kondisi lapangan kerja di Amerika, maka ini akan mereduksi inflasi. Ya, artinya uang yang diperoleh untuk dibelanjakan ini kan tidak banyak, karena banyak nambah yang nganggur, toh. Nah, sehingga perkiraan non directnya atau tidak langsungnya adalah mungkin The Fed akan lebih melambat lagi untuk menaikkan suku bunga, sehingga itu yang menyebabkan dolar kecenderungannya adalah turun. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya mungkin adalah bagaimana kelanjutannya? Saya pikir dengan kondisi yang terjadi sekarang, ditambah minggu ini tidak ada data yang terlalu penting juga dirilis, khususnya untuk US, maka saya pikir potensi untuk USD melemah ini cukup besar.
Oke. Ya, tentunya didukung oleh faktor-faktor tadi yang saya sebutkan ya. Hmm. Nah, untuk angka pergerakannya sekarang sudah berada di level 104,9. Oke. Kalau saya coba lihat mungkin untuk support maupun resistennya, Mhm. untuk supportnya saya pikir ada di angka 104,0 Oke. ya. Saya pikir angka ini masih bisa dikejar ya. Kalau misalnya pelemahan ini berkelanjutan. Oke. Nah, kemudian untuk resistennya ada di angka tertinggi di minggu sebelumnya, yaitu di 107 saya kira. Oke. Jadi itu adalah levelnya ya. Nah, sehingga untuk prediksi atau rekomendasi arah untuk USD minggu ini saya cenderung adalah turun. atau Oke. bearish. Oke, baik. Tapi paling tidak hari Rabu berdasarkan catatan kami ada testimoni atau Fed Chairman Powell speak, Pak. Akankah berpengaruh terhadap pergerakan market pada hari Rabu nanti paling tidak? Tentunya kalau kita bicara berpengaruh atau tidak sangat tergantung kepada kontennya ya. Jadi apa yang akan dia sampaikan. Tapi berdasarkan pengalaman yang sudah kalau jarak antara Fed minutes dengan testimoninya Powell ini tidak terlalu jauh, biasanya yang disampaikan itu tidak terlalu berbeda. Ya, artinya intinya poin-poinnya itu biasanya tidak terlalu jauh berbeda. Tapi kalau ditanya apakah bisa berpengaruh, jelas bisa ya. Misalnya dia mengungkapkan sebuah statement baru yang cenderung adalah berlawanan dengan yang kemarin terjadi ya saya kira itu bisa langsung bereaksi atau menambah sebuah penjelasan yang lebih cenderung tegas ya, misalnya katakan lebih tegas lagi dia katakan bahwa dia tidak akan menaikkan suku bunga sampai akhir tahun misalnya. Maka ini sangat tegas kan. Nah, ketegasan ini tentunya akan menjadi boosting untuk pergerakan harga. Tapi saya kira mungkin sedikit bisa diabaikan. Kalau tidak salah ada 2 kali itu, Rabu dan Jumat. Ya, Rabu dan Jumat. Nah, kalau misalnya mau menunggu Rabu dulu silakan. Tapi kalau Rabu sudah keluar apa yang disampaikan, saya pikir Jumat sudah tidak perlu lagi dipikirkan itu. Biasanya sama. Oke, tapi paling tidak spekulasi yang berkembang di market saat ini adalah The Fed masih punya room untuk menaikkan suku bunga atau tetap menahannya paling tidak pada akhir Desember atau awal Januari. Nah, Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Ya, kalau desas-desusnya adalah 1 kali lagi. Sampai dengan akhir tahun ini akan ada kenaikan 1 kali lagi. Ya. Iya. Namun kembali lagi, apa yang menyebabkan dia akan mengambil keputusan 1 kali lagi, semuanya akan kembali kepada perjalanan rilis data ekonomi yang keluar kalau menurut saya. Oke. Ya, salah satunya adalah bagaimana kestabilan ekonomi dari sisi lapangan kerjanya, kemudian bagaimana inflasi yang terakhir terjadi, bagaimana mungkin nanti ada data retail sales atau penjualan retail yang terjadi. Saya pikir hal-hal ini akan menjadi faktor untuk dia mempertegas apa yang akan terjadi. Karena dalam perjalanan sampai kepada Desember nanti kan masih ada meeting-meeting lain. Betul. Ya, ada Fed minutes lagi, saya kira di situ akan menjadi penentu. Tapi kalau saya melihat secara personal ya, dengan tingkat suku bunga yang seperti sekarang ditambah ya dengan dolar yang sekarang tidak terlalu rendah juga kalau kita mau coba compare dengan perjalanan dolar sejak tahun 2021 misalnya. 2021 itu angka dolar indeks itu ada di angka sekitar 89 bermain di sana bottomnya. Kemudian tertinggi kemarin itu adalah terjadi di angka 114. Oke. Nah, kalau kita ukur dari 2 angka ini 89 dengan 114 plus sekarang 104, maka menurut saya masih cukup tinggi. Ya, masih cukup tinggi, artinya masih memiliki ruang untuk dia terjadi penurunan atau pelemahan. Karena begini, Mas Benny, Amerika sebagai negara pengekspor, sebenarnya kalau tidak dikaitkan dengan inflasi kemarin yang begitu tinggi, mereka juga tidak punya keinginan untuk dolarnya terlalu kuat. Karena barang-barang mereka itu juga sulit keluar, kan? Betul, Pak. Betul. Nah, saya pikir itu.
Nah, jadi artinya kalau ditanya kepada saya dominan kemana untuk suku bunga ini, saya cenderung melihat terutama terkait dengan non-farm payroll kemarin yang tidak begitu bagus, juga unemployment rate yang tidak begitu bagus. Saya rasa the Fed akan cenderung lebih dovish. Oke. Lalu pairing mata uang apa yang menarik Pak sepanjang minggu ini menurut visi Pak Rioli? Ya, kalau saya melihat mungkin bisa dilirik untuk mata uang GBP. Oke. Ya, kenapa GBP? Kalau kita lihat di pengumuman di minggu lalu, Bank of England itu rate-nya ada di angka 5,25%. Betul. Ya, artinya bunganya Ditahan tidak juga, berubah. betul. Ditahan 5,5. Nah, kalau kita lihat dari dua komposisi interest antara US dengan sterling, itu selisihnya tidak terlalu banyak. Oke. Ya, tapi sterling atau maksud saya USD ada menunjukkan data tenaga kerjanya jelek, gitu ya. Nah, jadi sehingga menurut saya kalau memilih sebenarnya sterling menurut saya juga cukup baik untuk disandingkan dengan USD dalam hal ini adalah buy. Walaupun kalau kita lihat harga sebenarnya sudah terjadi kemarin. Dan hari ini juga saya pikir masih ada kelanjutan kenaikan. Dan kalau kita lihat pergerakan tertinggi GBP USD itu pada bulan Juli kemarin, belum terlalu lama ya, itu ada di angka 1,3. 1,31 sekarang adalah 1,24. Saya pikir masih ada ruang kalau ini mau dimanfaatkan, saya kira. Oke. Lalu untuk gold sendiri seperti apa visi Bapak pergerakannya paling tidak? Kalau kita pantau sih sekarang gold ini sedang bolak-balik aja nih di angka 1980-an, lalu naik lagi 1990-an, turun lagi, bolak-balik di angka itu, Pak. Ya memang gold ini saya ingin katakan satu produk komoditas yang unik ya. Kenapa saya katakan unik? Nah, kalau kita lihat minggu lalu atau sampai dengan hari ini, itu yang terjadi adalah pelemahan US dollar. Iya. Ya toh? Nah, pelemahan US dollar di mana sesuai korelasi biasa itu goldnya harusnya adalah naik. Nah, yang terjadi ini adalah turun. Ya, bahkan sudah mencapai 1986. Nah, itulah gold. Ya, jadi saya ingin katakan sebenarnya gold ini adalah satu komoditas yang cukup unik. Kenapa? Karena memang pelakunya adalah sulit untuk diraba. Ya, kenapa saya kira sulit? Karena produk emas sendiri sebenarnya adalah produk komoditas yang digunakan untuk safe haven. Betul. Nah, safe haven ini siapa yang butuh pengamanan? Nah, ini yang menjadi rumit di dalam market global yang kita tidak pernah bisa tahu. Kita hanya meraba. Tapi oke lah. Kembali lagi, kalau kita melihat kenapa ini turun, ya sementara saya melihatnya ini adalah terjadi koreksi market terlebih dahulu, ya. Walaupun saya dari kemarin, dari beberapa minggu lalu saya sampaikan bahwa saya agak heran, ya, kenapa gold begitu tinggi. Memang ada alasan, yaitu masalah perang kan gitu ya. Iya, di Timur Tengah ya Pak ya. Betul, masalah perang, kemudian terjadi demand yang reaktif, maka harga menjadi naik. Nah, kita akan lihat, saya mungkin akan melihat dua titik ya untuk gold ini. Yaitu di 1978. 1978 untuk supportnya ya Pak? Ya, yang pertama itu dengan yang kedua adalah 1969. 1969 support kedua, Ya, jadi itu dua titik itu kita akan lihat apakah mampu dia break atau tidak. Ya, kalau tidak mampu dia break, saya pikir mungkin masih ada kemungkinan untuk ke atas. Tapi kalau dua titik ini dia break, ya, dan tentunya keadaan di perang ini tidak makin menggila ya, tidak makin barbar gitu loh. Maka saya yakin untuk long term, medium term, gold ini masih potensi bagus untuk dilakukan sell di angka seperti ini. Lalu apakah saya bisa asumsikan level 2000 masih menjadi resisten kuat daripada gold ini, Pak? Ya, level 2000 tertinggi 2009, Pak, pada bulan ini. Betul. Iya. Itu menjadi resisten. Ini juga satu keunikan.
Maksudnya satu parameter yang bisa kita jadikan sedikit acuan bahwa di saat US dollar itu kemarin cukup tinggi, dia mampu menembus angka 2000 sekian itu kan. Tapi di saat US dollar itu berbalik, dia bahkan tidak mampu menembus high yang sebelumnya ini adalah 207 sebelum ke 209 ya. Nah itulah yang saya maksud. Kalau kita mengukur sedikit powernya, rasa-rasanya itu yang saya katakan. Kenaikan ini bukan kenaikan purely demand emas. Jadi bukan betul-betul orang yang membutuhkan emas gitu loh. Jadi lebih cenderung adalah pada saat terjadi perang, ini terjadi panic buying. Nah biasanya kejadian seperti ini biasanya tidak sustain. Ya, artinya bukan orang yang betul-betul membutuhkan emas pada saat ini, tapi lebih cenderung adalah reaktif. Ya, tapi itulah gold. Nanti kita akan lihat 1-2 hari ini bagaimana gerakannya. Kalau sekarang kan masih ada di tengah, maka saya katakan tadi angka 2 titik bottom itu kita akan lihat jebol atau tidak gitu. Oke. Baik, kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak sampaikan. Pastinya sukses terus untuk Bapak dan juga investasi Bapak ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.